Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Salmatia Hadini, mahasiswa UT Pasca Sarjana PAUD Semester 3. Pada kesempatan ini saya mengadakan wawancara guna mendalami peran keluarga dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Maksud dari wawancara ini adalah untuk memperoleh pandangan pengalaman langsung dari narasumber kita dengan Ibu Ainun Jauza, Esos MSI. Ya, mengenai bagaimana keluarga dapat berperan secara aktif dalam mendukung proses tumbuh kembang anak secara optimal, serta menelusuri bagaimana bentuk dukungan keluarga dapat mempengaruhi aspek fisik, emosi, sosial, dan kognitif anak usia dini. Nah, topik yang akan kami diskusikan hari ini berkaitan dengan peran keluarga untuk mendukung proses perkembangan anak usia dini. Peran keluarga sangat penting sebagai lingkungan awal dan utama yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dukungan keluarga yang memadai mampu meningkatkan kesiapan anak dalam belajar, memperkuat rasa percaya diri, dan membina hubungan sosial yang positif. Dengan wawancara ini diharapkan kita dapat lebih memahami bagaimana keluarga dapat berperan secara efektif dalam proses pengasuhan dan perkembangan anak usia dini. Ya, sekarang Ibu, saya mau bertanya tentang bagaimana menurut Ibu sejauh mana peran keluarga dalam mendukung tumbuh kembang anak usia dini. Terima kasih Ibu Salma. Ya. Perkenalkan, saya Ainun Zauja. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Ibu Salma tentang peran keluarga dalam mendampingi tumbuh kembang anak usia dini. Jadi seorang anak ketika berada di dalam sebuah keluarga, yang pertama itu dia akan mengenali ayah dan ibunya. Walaupun tidak semua anak seberuntung itu, ya. Ada kalanya mereka mungkin hanya bisa melihat wajah ibunya atau wajah ayahnya atau wajah kakek dan neneknya. Semua itu adalah takdir yang menjadi ketetapan setiap anak, tapi kita jangan berkecil hati dengan keadaan itu, karena Allah sudah menitipkan kita di sebuah keluarga. Kita tidak bisa memilih ingin keluarga yang seperti apa, tapi dari edukasi hari ini mudah-mudahan setiap generasi yang akan memasuki gerbang keluarga bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin. Nah, ketika seorang anak hadir di dalam keluarga, peran yang utama itu agar dia sukses melalui usia dini, maka didikan yang paling pertama sebenarnya dari dalam kandungan. Iya. Jadi ketika seorang ayah dan bunda telah menikah, mereka harus melakukan perencanaan kapan sang ibu ini akan merencanakan kelahiran anak pertama. Kenapa perlu direncanakan? Karena kalau salah satunya ini ada yang tidak siap, kadangkala juga berbuah kekecewaan. Misalnya istri sudah mau, suami belum, atau sebaliknya. Jadi ini harus ada komunikasi dua hati yang bersepakat bahwa kita rencana untuk program hamil. Ketika kehamilan kita dipersiapkan lewat perencanaan, maka nanti ayah dan ibu ini siap untuk menstimulasi kecerdasan anak sejak dalam kandungan. Misalnya ketika ibunya sedang hamil melalui masa ngidam, di sana saya mempelajari ada proses yang sangat penting yang menentukan kebahagiaan seorang anak. Nah, misalnya ketika ibu ngidam itu mengatakan saya ingin makan mangga. Nah, bagaimana perjuangan seorang suami dalam mendampingi keinginan ini? Apakah suaminya akan mengatakan sembarang saja kamu keinginanmu, macam-macam, bukan musimnya ini. Tapi ketika suami mengatakan, baik istriku, dimanapun mangga itu berada, saya akan mencarikan untukmu. Ternyata memori janin itu ada. Jadi janin di dalam kandungan itu merasa bahagia karena dia mendapatkan cinta dari ayah dan ibunya. Sehingga masa ngidam ini menurut saya masa yang sangat penting agar tercukupi kebutuhan nutrisi, kebutuhan cinta kasih sayang tadi.
Nah, kemudian di masa proses perkembangan otak anak juga di dalam kandungan, selain nutrisi tadi, ayah dan ibu ini bisa melakukan dialog-dialog kecil, ya, sambil suami mengusap-ngusap perut ibunya, sambil menyampaikan kata-kata yang indah, mungkin juga mendengarkan Al-Quran, bisa juga mendengarkan musik klasik, ya. Semua itu untuk stimulasi kecerdasan otak anak. Nah, ketika nanti Allah izinkan anak ini lahir ke dunia, lalu dia melalui masa 0-2 tahun, di sini kecukupan ASI, air susu ibu harus terpenuhi, karena seorang ibu yang menyusui anaknya, di sana tercipta rasa aman. Ya, jadi banyak anak-anak itu yang tumbuh menjadi remaja, menjadi orang tua, tidak mendapatkan rasa aman karena sejak kecil dia tidak mendapatkan haknya untuk minum air susu ibu dari ibunya. Mungkin baru lahir ibunya kurang berjuang begitu, sehingga disegerakan anaknya untuk minum air susu dari formula. Padahal kelengketan ini sangat penting, ya. 0-2 tahun itu masa-masa anak membangun rasa aman, kemudian mulai mengenali sosok ibunya. Nah, nanti dari 2 ke 4 tahun, nah di sini nanti dia akan tumbuh mulai melatih, ya, motorik halus, motorik kasar, ya. Anak dibiarkan itu menginjak tanah, menyentuh rerumputan, merasakan hembusan angin, bergulingan. Jadi orang tua yang punya anak 2-4 tahun itu jangan takut kotor. Ketika anak dibiarkan mengeksplorasi dirinya dengan banyak bergerak, berjalan, berlari, itu nanti mempersiapkan stimulasi untuk motorik halus ketika nanti dia mulai memasuki usia dini untuk menempuh pendidikan di taman kanak-kanak. Dia nanti lebih mudah untuk memegang memegang pensil, ya, menggunting dan sebagainya dan sebagainya. Nah, di usia dini ini orang tua mulai hadir untuk membangun kecerdasan emosi tadi. Nah, kecerdasan emosi di sini bagaimana anak itu kita latih untuk mengenali emosinya. Ya, misalnya dia sedang marah, maka kita harus bantu dia untuk mengatakan, "Anakku, kamu lagi marah ya?" Mungkin dia belum mengenali, tapi dia belajar. Oh, kalau rasa seperti ini itu disebut marah. Lalu misalnya dia lagi gembira, kita bantu dia. Wah, hari ini anakku bahagia sekali ya. Saat ini emosi yang kamu rasakan itu adalah emosi bahagia. Tiba-tiba suatu saat mungkin dia lagi menangis, kita bantu lagi untuk kenali. Oh, kamu lagi menangis, berarti kamu lagi sedih, nak, gitu. Kenapa perlu diajari mengenali emosi, ragam emosi? Karena biasanya anak-anak ini tumbuh tidak mengenali emosinya. Ketika tumbuh jadi remaja, dia gampang galau, dia gampang frustasi, karena dia tidak kenal dirinya. Sedikit-sedikit orang tua membandingkan, coba lihat itu kakakmu, coba lihat itu tetangga, coba lihat itu artis di TV, dia masih umur begini, dia sudah begini. Akhirnya anak-anak tuh kehilangan jati dirinya, selalu diajak melihat keluar. Dan yang paling pertama adalah mengenali beragam emosi yang mereka rasakan setiap harinya. Dalam satu hari itu berganti-ganti rasa yang akan mereka terima. Kemudian orang tua memberikan contoh terbaik. Misalnya ketika anak melakukan kesalahan menumpahkan air, di situ orang tua hadir untuk memberikan edukasi. Misalnya biasa orang tua kan hanya fokus kepada gelas yang jatuh, pecah, lantai yang basah dengan air. Lalu orang tua langsung memarahi anak-anaknya, ya, langsung menegur dengan keras. Mereka lupa ini anak usia dini. Dalam agama kita di usia dini itu anak-anak diperlakukan seperti raja. Maksudnya adalah beritahu dengan lemah lembut. Anakku, kamu tadi menjatuhkan gelas, kamu tidak sengaja, tidak apa-apa nak, mama maafkan. Sekarang mundur. Kita ambil lap, lalu kita pel lantainya. Nah, kita memberikan edukasi sehingga anak belajar. Kalau ada kejadian seperti ini, cara meresponnya seperti ini. Biasa kebanyakan orang tua itu langsung marah, langsung nyubit, kan? Suaranya keras. Akhirnya anak-anak belajar, mengelola keadaan seperti ini kita harus marah. Bahkan anak usia dini itu kan peniru ulung, ya ibu. Iya, peniru. Banyak saya temukan itu cara marah anak itu sama dengan cara marah orang tuanya. Suka mengikuti. Iya, mereka meniru. Jadi kalau orang tua marah itu suka kasih menyala mata, anak juga tuh begitu. Orang tuanya langsung main cubit. Kadang anak usia dini itu sesama teman dia cubit temannya. Atau yang paling parah itu anak usia dini kalau dalam keadaan sering dimarahi, mereka mulai belajar untuk apa? Belajar berbohong. Ya, belajar berbohong karena dia mengatakan, kalau saya jujur, ternyata respon yang saya terima seperti ini. Jadi mending saya bohong saja deh supaya tidak dimarahi mama. Ya, saya dapati ada beberapa
ponakan-ponakan saya kalau mereka lagi bermain lalu melakukan kesalahan itu kan, dari ekspresinya kan saya langsung bilang gini, anak-anak ini sering dimarahi sama orang tuanya. Lalu saya bilang gini, kenapa? Tadi saya mainkan beras tapi tidak sengaja berasnya saya kembalikan ke karung, malah tumpah ke lantai. Oh tidak apa-apa, Umi ini tidak marah karena Umi penyayang anak-anak. Lalu saya bilang, Umi tidak marah. Iya, Umi tidak marah. Ternyata ada sebuah rasa di dalam hati anak-anak usia dini itu yang membutuhkan pemaafan ketika mereka melakukan kesalahan. Jadi mari kita sebagai orang tua itu untuk mendampingi tumbuh kembang ini supaya saya sebutnya itu tanaman-tanaman yang kita rajin siram dengan pupuk, kemudian dengan air, nanti dia akan tumbuh, mekar, mereka indah. Harapan kita seperti itulah anak-anak usia dini kita, mereka melalui masa kecil itu dengan bahagia, supaya nanti usia remaja, usia dewasa awal, hingga masuk di usia pernikahan, tidak ada lagi PR-PR yang membuat mereka itu saya sebutnya tidak tuntas, tidak terpenuhi masa kecil, akhirnya di masa tua itu atau di masa dewasa mereka tumbuh menjadi sosok yang kekanak-kanakan. Ya, jadi penting sekali memberikan kebahagiaan kepada anak-anak usia dini. Baik Ibu, sekarang pertanyaan kedua, faktor apa saja yang perlu diperhatikan orang tua agar dapat memberikan pengasuhan yang efektif dalam perkembangan anak? Ya, yang pertama itu orang tua harus bisa menjadi contoh yang baik. Karena anak usia dini ini melihat, meniru, mencontoh. Kenapa saya bilang begitu? Karena di rumahku banyak ponakan. Saya sering memperhatikan apa yang saya lakukan, itulah gerakan mereka, ya. Betul. Apa yang saya contohkan, itulah yang mereka lakukan. Oh, Masya Allah. Kenapa saya baru sadar ya, anak-anakku udah besar. Ya, maksudku ini saya sampaikan kembali supaya saya mungkin pernah berbuat salah waktu anak-anak masih usia dini. Orang-orang tua baru yang akan menjalani proses menjadi pengasuh anak usia dini jangan mengulangi hal itu, karena kita berharap generasi kita ini lebih baik lagi dari tahun ke tahun, karena mereka akan menghadapi tantangan besar, ya, yang kita sebut ini dengan fitnah akhir zaman gitu. Jadi mudah-mudahan kita persiapkan mereka sejak dini. Yang tadi ya harus menjadi contoh dan teladan. Yang kedua, orang tua harus bisa menjadi pembimbing iman, menumbuhkan fitrah keimanan. Jadi kebetulan di usia dini ini kan anak-anak masih aktif pusat rasa, ya, imajinasi tumbuh subur. Jadi kita harus selalu mendekatkan mereka dengan Tuhannya. Misal ada makanan dan minuman, kita akan katakan, Masya Allah, hari ini ada makanan, ada minuman. Kira-kira ini dari mana ya? Dari mana ya? Ini tadi mama atau bapak pergi ke kantor atau pergi bekerja mencari rezeki. Lalu Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang menitipkan rezeki ini kepada ayah dan ibu. Akhirnya ayah dan ibu bisa beli makanan, bisa beli minuman. Masya Allah, Allah baik sekali ya nak. Nah, anak usia dini itu Bu tidak bisa kita sering-sering berikan ancaman. Awas kamu nanti masuk neraka. Akhirnya mereka itu tumbuh dengan menilai Tuhannya itu jahat. Padahal mereka lagi membangun imajinasi bahwa harusnya kita tanamkan Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang dengan apa yang ada di sekitar mereka. Kemudian yang ketiga tadi, setelah iman harus kita memberikan mereka kecerdasan emosi lewat tadi bagaimana kita mengelola marah, bagaimana kita bisa lebih bersabar menghadapi segala keaktifan mereka. Ya, itu mungkin. Dan yang terakhir itu bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan mereka akan asupan gizi dan nutrisi. Terima kasih Ibu. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana psikolog memandang pentingnya komunikasi antara keluarga dan tenaga pendidik dalam proses tumbuh kembang? Iya, jadi ada psikolog, ada orang tua, ada lembaga pendidikan. Iya, saya itu harapannya satu sekolah itu ada satu psikolog sih. Iya. Hanya kota ini mungkin sumber daya psikolog ini masih masuk dalam kategori yang langka ya. Iya, karena Kota Bau-Bau setahu saya itu ada 3 psikolog klinis, tapi satunya belum lama lulus jadi dosen di UNEM, jadi tinggal 2 ya, psikolog klinis kita tuh tinggal 2. Kemudian bagaimana psikolog klinis ini mereka bisa melakukan asesmen awal ya, apakah anak usia dini ini sudah siap untuk masuk sekolah, jadi bisa bekerja sama dengan lembaga pendidikan. Nah, kemudian nanti hasil asesmen itu diberikan kepada orang tua, tapi kerjasama dengan sekolah. Itu bagus sekali, jadi menjadi lingkaran segitiga yang saling terkoneksi, saling bekerja sama, sehingga tidak terputus ini pendidikan. Semua terlibat dalam pendidikan anak usia dini. Baik. Nah, satu pertanyaan lagi Bu.
Apakah ada saran dan atau tips yang dapat diberikan kepada keluarga untuk meningkatkan peran keluarga dalam proses tumbuh kembang anak? Ya, harapan saya setiap keluarga itu harus menjadi keluarga pembelajar. Dia terus meningkatkan kualitas dirinya, kapasitasnya, pengetahuannya untuk bisa memahami dunia tumbuh kembang anak, terutama anak usia dini. Yang kedua, bisa membuat komunitas orang tua. Ya. Jadi kalau misalnya di sekolah dibuatkanlah grup WA orang tua beserta wali murid. Di sana nanti ada jembatan penghubung komunikasi dari wali kepada orang tua. Terus selain itu ada mungkin kegiatan rutin bulanan dalam bentuk edukasi parenting. Diundanglah para pakar, diundanglah mungkin para ustadz ustazah untuk menjelaskan bagaimana proses pendampingan tumbuh kembang anak-anak usia dini. Kalau menurut saya itu supaya nanti ketika semua sekolah bergerak ya ada kelas parenting, maka kita bawa akan tumbuh menjadi keluarga-keluarga yang kuat dan tangguh. Karena kemarin itu saya sempat mendengarkan sambutan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak bahwa sekarang ini tingginya angka kekerasan pada perempuan dan anak itu disebabkan karena minimnya pengetahuan orang tua tentang pengasuhan. Walaupun ini secara skala besar, bukan mengkhusus kepada anak usia dini, tapi harapan saya seperti itu digalakkan komunikasi guru dan orang tua lewat grup WA, lalu ada kegiatan edukasi parenting yang rutin dilakukan setiap bulan oleh semua sekolah yang ada di Kota Bogor ini. Kita sudah wawancara dengan Ibu praktisi, Ibu Ainun. Sekarang kita bertemu dengan orang tua anak usia dini dengan Ibu Jumriah SPD. Jumriah SPD. Nah, begini Bu, di dalam mengasuh anak, bagaimana ibu menciptakan suasana yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal? Baik, dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, keluarga sangat berperan penting, di mana salah satunya dengan memberikan kasih sayang dan keamanan emosional, yaitu keluarga harus memberikan lingkungan yang penuh kasih sayang dan aman bagi anak. Yang kedua, mengajarkan kepada anak tentang bagaimana bersikap mandiri, misalnya dalam melakukan sesuatu hal dapat menyelesaikannya dengan sendiri, contohnya dengan makan menggunakan sendok. Yang ketiga, membangun rasa percaya diri anak, yaitu dengan membantu anak merasa percaya dan dalam melakukan hal-hal baik. Contoh, orang tua memberikan pujian ketika anak berhasil dalam melakukan hal-hal yang positif. Baik, oke. Pertanyaan yang kedua, bagaimana keluarga mengajarkan nilai-nilai moral dan sosial kepada anak usia dini? Itu adalah beberapa cara keluarga dalam mengajarkan nilai-nilai moral dan sosial kepada anak usia dini, yaitu menjadikan teladan. Anak belajar dari perilaku orang tua yang ditunjukkan. Teladan yaitu anak belajar dari perilaku orang tua. Orang tua jadi tunjukkan sikap baik seperti jujur dan empati. Contohnya orang tua berkata jujur sama anak ya. Ya, meski sulit ya, misalnya ada sesuatu hal yang sulit dikatakan oleh orang tua, tapi orang tua itu harus berkata jujur. Yang kedua, komunikasi terbuka, berbicara dengan anak tentang nilai-nilai seperti berbagai sopan santun dengan bahasa sederhana. Yang ketiga, mengajarkan empati dengan mendorong anak untuk memahami perasaan orang lain. Contohnya, anak diajak menghibur teman yang sedang sedih. Apa kendala
kendala yang dihadapi keluarga dalam mendukung tumbuh kembang anak dan bagaimana cara mengatasinya? Kurangnya waktu orang tua, sibuk dengan pekerjaan dan aktivitas sehingga kurang waktu untuk anak. Cara mengatasinya dengan membuat jadwal khusus untuk kualitas waktu bersama anak seperti makan bersama, bermain, itu saja. Yang kedua, pengaruh lingkungan negatif. Anak terpapar pengaruh buruk dari lingkungan, misalnya teman yang tidak baik. Cara mengatasi pantau lingkungan sosial anak dengan cara mengajak anak berdiskusi tentang pengaruh baik dan pengaruh buruk, serta ajak anak-anak memilih teman dan aktivitas positif. Yang ketiga, keterlibatan teknologi yang tidak seimbang. Gadget bisa mengganggu interaksi sosial dan fokus anak. Cara mengatasinya yaitu terapkan waktu penggunaan gadget dan dorong aktivitas offline seperti membaca buku atau berolahraga bersama. Pertanyaan keempat, yang terakhir ya Bu. Apa harapan Ibu terhadap peran keluarga dalam mendukung perkembangan anak di masa depan? Dengan peran keluarga yang mendukung perkembangan anak di masa depan, Ibu berharap anak dapat tumbuh menjadi individu yang seimbang, berempati, dan mampu menghadapi tantangan hidup dengan baik. Kiranya seperti itu. Insya Allah, terima kasih banyak Ibu. Kemudian saya menyimpulkan berdasarkan diskusi panelis dari praktisi dan perwakilan orang tua yang memiliki anak usia dini, kita dapat menarik kesimpulan perkembangan anak usia dini sangat penting. Keluarga berfungsi sebagai fondasi utama yang mencakup pemberian kasih sayang, perlindungan, serta memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis anak, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Selain itu, keluarga bertanggung jawab dalam menciptakan suasana yang mendukung, seperti lingkungan yang aman, harmonis, dan penuh perhatian yang mendorong anak untuk belajar dan berinteraksi secara aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.